Selamat datang kembali di kuliah I4033 Forensik Digital. Kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang agak berbeda, yaitu forensik terhadap suatu operating system yang paling banyak digunakan, yaitu Windows. Dan di sini, karena yang namanya adalah introduction gitu ya, atau pengenalan terhadap Windows forensik, kita tidak akan berbicara terlalu dalam atau terlalu mendetail, tapi saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana melakukan forensik pada Windows. Selamat belajar. Pada bab ini, kita memiliki 4 buah subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah storage and file system, ketiga adalah monitoring, dan keempat adalah forensik. Nah, pada video kali ini, atau sesi kali ini, kita akan masuk ke dalam introduction. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan yang namanya Windows. Namun, mari kita bahas sejenak terkait dengan pengertian yang dimiliki oleh Windows itu sendiri. Nah, dari Wikipedia, Microsoft Windows ini merupakan sebuah grup dari property graphical operating system family yang dijual oleh Microsoft. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah several property graphical operating system. Nah, teman-teman bisa sangat rasakan gitu ya, di dalam penggunaan Windows, teman-teman akan lebih didorong menggunakan grafiknya, jadi graphical user interface-nya, dibandingkan dengan menggunakan command line atau terminal gitu ya. Karena apa? Ya karena memang Windows ini dibuat untuk teman-teman menggunakannya secara graphical, bukan secara command line. Nah, tadi dikatakan bahwa Windows ini merupakan sebuah operating system. Namun, sebenarnya operating system tempatnya di mana sih? Nah, penempatan dari operating system itu adalah di layer di antara application dan hardware. Guna dari operating system ini adalah untuk mengartikan apa yang diinputkan oleh user di dalam application untuk menuju atau dieksekusi di dalam hardware, teman-teman. Makanya di sini adalah layer penghubung antara application dan juga hardware. Berikut merupakan requirement yang diperlukan oleh Windows 10. Yang pertama adalah kita memerlukan sebuah prosesor di atas 1 GHz. Yang kedua, kita memiliki RAM minimal adalah 1 GB untuk 32 bit dan juga 2 GB untuk 64 bit. Yang ketiga, untuk hard disk kita membutuhkan minimal 32 GB. Yang ketiga, graphical card yang dibutuhkan adalah semua graphical card yang bisa kompatibel dengan yang namanya DirectX. Yang keempat, graphical ini harus memiliki display minimal 800 x 600. Dan yang terakhir, memiliki internet connection gitu ya. Walaupun tidak wajib harus ada internet ya sebenarnya ya. Selama kita ini bisa melakukan instalasi, maka internet connection-nya tidak terlalu dibutuhkan. Berikut merupakan market share yang dimiliki oleh Windows. Dapat dilihat oleh teman-teman bahwa Windows ini mengambil market share di tahun 2020 bulan 9 gitu ya, sebesar 87,67%, atau kalau teman-teman lihat grafik adalah di sini. Teman-teman dapat melihat margin antara yang pertama dan yang kedua cukup tinggi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga banyak penyerang yang mulai tergelitik untuk melakukan sebuah serangan ke dalam Windows. Dengan penggunaan yang cukup masif, berarti serangan yang kecil yang dampaknya ini mungkin besar tapi kemungkinan terjadinya itu kecil, itu pasti akan terjadi gitu, entah itu di satu tempat atau di dua tempat gitu ya. Selama apa? Selama orang yang menggunakan Windows tersebut tidak aware terhadap data apa yang dia ambil. Nah, oleh karena itu Windows menjadi salah satu operating system yang paling banyak diserang di dunia. Salah satu bentuk serangan yang ada adalah malware. Dan di sini teman-teman dapat melihat distribusi malware di beberapa tempat yang diserangnya. Pada kuartal 1 2020, 83,45% malware yang ada di luar sana diperuntukkan untuk Windows. Kemudian di posisi kedua adalah browser dengan 11,09% dan Android 3,29%. Di
sini teman-teman dapat melihat bahwa Windows merupakan sasaran yang paling disukai oleh malware, dan inilah yang teman-teman bisa rasakan gitu ya ketika menggunakan Windows. Kok banyak banget ya malware yang menyerang ya, karena disinilah distribusi malware yang paling banyak, yaitu di Windows. Berikut merupakan distribusi malware pada 2019 untuk Windows. Di peringkat pertama adalah Trojan dengan 64,31%. Di tempat kedua adalah virus dengan 15,52%, dan yang terakhir adalah worm dengan besaran 7,97%. Nah, di sini hanya gambaran saja terkait malware apa yang ada di dalam Windows. Nanti pada pembahasan tentang malware kita akan bahas apa itu Trojan, virus, dan worm. Setelah teman-teman mendapati beberapa informasi yang tadi barusan saya berikan, teman-teman mulai terbayang mengapa Windows ini menjadi salah satu tujuan dari forensik gitu ya, pembelajaran forensik. Tentu saja dalam hal ini kita akan mempelajari hal-hal yang bersifat dasar saja. Jika teman-teman nanti akan belajar forensik terhadap Windows dengan lebih dalam, mungkin teman-teman bisa mengambil sertifikasi ataupun mendapati pembelajaran dari tempat lain. Nah, sekian dulu dari materi kali ini. Sampai jumpa lagi di 4033 di episode selanjutnya. Salam.